Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makarim Ramadina 2017-04-3164, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Ahmad Ma'ruf SEMSI sebagai dosen pembimbing saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, dan Fasilitas Pendukung terhadap Kepuasan Pengunjung Malioboro. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Indonesia memiliki keunggulan di sektor pariwisata yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian serta ekonomi pembangunan negara. Pariwisata sendiri merupakan perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lainnya. Terdapat pula berbagai macam wisata yang ada di Indonesia, salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan wisata terbesar kedua setelah Bali. Contohnya seperti Malioboro yang merupakan jantung wisata yang ada di kota Yogyakarta karena lokasi yang strategis dan banyak sekali pemandangan sehingga wisatawan sangat puas dalam berwisata di Malioboro. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pengaruh atraksi, amenitas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, atraksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung, amenitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung, aksesibilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung, dan fasilitas pendukung memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan pengaruh atraksi terhadap kepuasan pengunjung. Yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh amenitas terhadap kepuasan pengunjung. Yang ketiga, untuk menjelaskan pengaruh aksesibilitas terhadap kepuasan pengunjung. Yang keempat, untuk menjelaskan pengaruh fasilitas pendukung terhadap kepuasan pengunjung. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, komponen destinasi wisata, yaitu area geografis yang dapat menarik wisata untuk tinggal sementara. Yang kedua, atraksi, yaitu daya tarik wisata yang memiliki keindahan dan keunikan untuk menjadikan tempat hiburan sebagai tujuan wisata. Yang ketiga, amenitas, fasilitas yang dimiliki oleh suatu objek wisata seperti hotel, restoran, dan lain-lainnya. Yang keempat, aksesibilitas, yaitu kemudahan wisatawan untuk mencapai tujuan wisata. Yang kelima, fasilitas pendukung, yaitu pelayanan tambahan yang disediakan oleh wisata, contohnya bank, ATM, dan lain-lain. Yang terakhir, kepuasan pengunjung, yaitu kepuasan yang dilihat dari satu dimensi, yang dimana semakin meningkat maka semakin tinggi juga kepuasan pengunjung. Selanjutnya, tinjauan terdahulu. Dalam penelitian ini memiliki hasil yang sama, yaitu variabel X 1, 2, 3, dan 4 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Yang pertama dari jurnal Pangestu, Edrian, dan kawan-kawan tahun 2019. Yang kedua DR Alestari 2018. Yang ketiga Zulkifli Muhammad dan kawan-kawan 2018. Yang keempat Ismail Taufik dan kawan-kawan tahun 2018. Tabel di atas menghasilkan hipotesis yang pertama, H1, yaitu atraksi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Yang kedua, amenitas atau H2 berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Yang ketiga, aksesibilitas atau H3 juga berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Yang keempat, fasilitas pendukung juga atau H4 juga berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh atraksi terhadap kepuasan pengunjung. Penelitian yang dilakukan oleh Stella Alfiana dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan bahwa pengaruh atraksi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Selanjutnya, pengaruh amenitas terhadap kepuasan pengunjung. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Fadil dan kawan-kawan tahun 2018 juga menyatakan amenitas memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pengunjung. Selanjutnya, pengaruh aksesibilitas terhadap kepuasan pengunjung yang dilakukan oleh Ilham Setianto dan kawan-kawan tahun 2017 menyatakan bahwa variabel aksesibilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung. Selanjutnya, pengaruh fasilitas mendukung terhadap kepuasan pengunjung. Pada penelitian Muhammad Yusuf Fadila Salasa dan kawan-kawan tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel fasilitas mendukung terhadap kepuasan pengunjung. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, objek dan subjek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan di sepanjang Malioboro, sedangkan subjek yaitu wisatawan yang sedang berkunjung di Malioboro. Yang kedua, jenis dan data pengumpulan data, yaitu data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada wisatawan yang sedang berkunjung di Malioboro. Yang ketiga, ada teknik pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden yang ada di kawasan Malioboro. Definisi operasional, yaitu daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik. Yang pertama, indikatornya pemandangan objek wisata. Selanjutnya, kebersihan objek wisata. Yang kedua, ada amenitas, yaitu serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi. Yang pertama, kualitas tempat makan. Kedua, kebersihan toilet. Yang ketiga, tempat sampah yang tersedia. Yang keempat, daya tampung area parkir. Selanjutnya, aksesibilitas, yaitu kemudahan wisatawan untuk memudahkan mencapai tujuan wisata. Yang pertama, indikatornya ada ketersediaan dan kemudahan untuk ditempuh. Yang kedua, kualitas jalan. Yang ketiga, petunjuk jalan. Yang keempat, transportasi umum.
Selanjutnya, fasilitas pendukung merupakan ketersediaan umum yang dimiliki objek wisata. Yang pertama, indikatornya ada keamanan yang dijamin. Yang kedua, terdapat fasilitas pendukung wisata. Kepuasan pengunjung merupakan perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja seseorang. Yang pertama, indikatornya ada tetap setia membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, merekomendasi produk. Yang keempat, memberi masukan. Uji kualitas instrumen. Yang pertama, uji validitas, yaitu untuk mengukur tingkat keandalan atau suatu ketepatan alat ukur. Yang kedua, uji reliabilitas yang merupakan alat untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang terdiri dari pertama, uji normalitas, yaitu untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal, yang dimana jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka distribusi model regresi adalah normal. Sebaliknya, kalau misalnya lebih kecil daripada 0,05 model regresi tidak normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, yang dimana untuk menentukan terdapat tidaknya korelasi antara variabel dependen dan independen yang dilihat dari nilai toleransi mendekati angka 1 dan nilai VIV di bawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai toleransi mendekati angka 1 dan nilai VIV di atas 10 maka terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas yang merupakan model regresi yang terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan lainnya. Ini dilihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Selanjutnya, bab 4, gambaran umum, objek dan subjek penelitian. Yang pertama, kondisi geografis daerah istimewa Yogyakarta, yang merupakan provinsi yang terletak di selatan Pulau Jawa dengan luas wilayah 3.1850,80 km persegi, yang terdapat batasan wilayah utara, yaitu Kabupaten Sleman, Timur Bantul dan Sleman, Selatan Bantul, dan Barat Bantul dan Sleman. Selanjutnya, sejarah Malioboro. Malioboro memiliki makna karangan bunga yang berasal dari masa lalu saat ada acara besar di Malioboro yang dipenuhi oleh bunga. Selain itu, saat ini Malioboro telah ramai dengan berbagai aktivitas. Tidak hanya itu, Malioboro juga lengkap dengan berbagai fasilitas. Selanjutnya, karakteristik usia. Dari 150 responden, yang paling banyak yaitu usia 26 sampai 34 tahun, lanjut disusul oleh 17 sampai 25 tahun, lalu 35 sampai 43 tahun, yang terakhir kurang lebih 43 tahun. Selanjutnya, berdasarkan dari asal daerah. Yang pertama paling banyak yaitu dari Jawa Tengah sebesar 32,7%, dilanjut dari Jawa Barat, setelah itu dari luar Pulau Jawa, setelah itu dari Yogyakarta. Selanjutnya, uji validitas. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan mengenai seluruh variabel dikatakan valid dan layak karena tingkat R hitung lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas, di mana jika nilai Kornbos alpanya lebih besar daripada 0,70. Berdasarkan tabel di atas bahwa semua variabel dinyatakan reliable karena memenuhi kriteria, yaitu lebih besar daripada 0,70. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yang dimana pada tabel di atas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, uji multikolinearitas, yang dimana diketahui bahwa nilai toleransi value lebih besar daripada 0,10 atau nilai VIV lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas, yang dimana dari tabel di atas bahwa probabilitas lebih besar daripada 5%, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji statistik. Yang pertama ada koefisien determinasi. Dari tabel di atas diketahui bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 65,4%, sisanya sebesar 34,6% yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya, uji F. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung. Selanjutnya, uji T, yang dimana dari tabel di atas semua variabel itu di bawah 0,05 dapat dikatakan bahwa semua variabel memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Pembahasan yang pertama, pengaruh atraksi terhadap kepuasan pengunjung. Hasil penelitian ini menunjukkan atraksi berpengaruh positif karena nilai hitung di bawah 0,005. Itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salasa dan Ismail tahun 2018. Selanjutnya, pengaruh amenitas terhadap kepuasan pengunjung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amenitas memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung karena terbukti dari
probabilitasnya di bawah 0,05 dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhanah, Wahadi, dan kawan-kawan tahun 2016. Ketiga, pengaruh aksesibilitas terhadap kepuasan pengunjung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung karena nilai probabilitasnya di bawah 0,5 dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestuti 2019. Ya, pengaruh fasilitas pendukung terhadap kepuasan pengunjung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung. Hal ini terbukti dengan probabilitasnya di bawah 0,05 dan sejalan dengan penelitian oleh dilakukan Alfiana dan kawan-kawan tahun 2020. Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel atraksi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung di Malioboro. Artinya semakin tinggi nilai atraksi, maka semakin tinggi juga kepuasan pengunjung Malioboro. Yang kedua, variabel amenitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengunjung Malioboro. Artinya semakin tinggi amenitas wisata, maka semakin tinggi pula kepuasan pengunjung. Yang ketiga, variabel aksesibilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung di Malioboro, yang memiliki arti semakin mudah aksesibilitas untuk menjangkau tempat wisata, maka semakin tinggi pula kepuasan pengunjung. Selanjutnya, variabel fasilitas pendukung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung, yang memiliki arti semakin baik fasilitas pendukungnya, maka semakin tinggi pula kepuasan wisatawannya. Pun saran yang diberikan antara lain, yang pertama, bagi pariwisata di Malioboro, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh komponen destinasi wisata terhadap kepuasan pengunjung. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti studi kasus dan acuan atau referensi mengenai pembahasan yang berkaitan dengan topik dalam proses perkuliahan. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Selama melakukan penelitian ini, saya memiliki keterbatasan penelitian karena penelitian ini dilakukan saat pandemi COVID-19 mengakibatkan waktu untuk menyebar kuesioner menjadi terbatas karena terdapat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.